Film dibuka dengan sebuah festival perayaan Tahun Baru Imlek di kota London. Dan di tempat itu juga kita akan diperkenalkan dengan dua orang pria bernama Lee Jin Yu dan Zhang. Mereka berdua merupakan anggota Vanguard yang sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun anaknya Zhang. Sementara itu, Shin beralih dengan memperlihatkan seorang pria bermakin Gueli, yang mana dia sendiri merupakan seorang pengusaha sukses yang saat ini sedang merayakan Tahun Baru Imlek bersama istrinya. Dan untuk keamanan sang miliarder, tentunya dia menyewa beberapa bodyguard untuk menjamin keamanan mereka berdua. Tak lupa dia juga dianugerahi seorang anak perempuan yang kini sedang pergi liburan di Afrika. Selain liburan, di sana juga dia ditugaskan untuk melindungi hewan-hewan dari orang yang suka berburu. Daddy, He's finally slithered out of his cave. Di sisi lain, ternyata pergerakan Qin sedang diawasi oleh beberapa orang tak dikenal, sehingga tak lama kemudian mereka langsung menghabisi semua anak buahnya dan menangkap Qin. Atas kejadian tadi, akhirnya kabar penculikan tersebut kini telah sampai ke pemimpin Vanguard yang bernama Tang Kuanting. Kemudian dia meminta kepada dua anggota yang sedang berlibur di sana untuk langsung melakukan penyelamatan terhadap Qin dan istrinya. Dan setelah mendapat tugas tersebut, akhirnya mereka berdua langsung bergegas untuk menyelamatkan sang miliarder. Di sisi lain, kini dia langsung dibawa ke hadapan sang ketua yang bernama Broto. Dan alasan dia menculiknya karena ternyata dia meminta sebuah peta harta yang telah diberikan oleh seorang pria bernama Omar. Untuk memberikan sedikit ancaman, anak buahnya membawa sang istri untuk dijadikan sandera agar Qin mau memberitahukan tentang lokasi petanya. Please, don't hurt my wife. No, please, kill her. No. You know what it's like to lose your loved ones. I didn't know where his father was. Sementara itu, kedua anggota Vanguard kini mulai bergegas untuk menyelamatkan mereka berdua. Sehingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan Qin berkat bantuan dari Mia. Get her! Singkat cerita, setelah Qin dan istrinya diselamatkan, akhirnya mereka pun langsung diamankan di markas Vanguard. Tak lupa Jackie menanyakan tentang alasan kenapa dia diincar oleh para penculik tersebut. Dia pun menjawab bahwa dulu dia pernah bekerja dengan seorang pengusaha yang bernama Masim, di mana dia menjual minyak dan artefaknya di Eropa. Dan Masim sendiri merupakan sekelompok anggota kriminal yang membuat dia terpaksa harus menjalankan bisnisnya. Dan nanti untuk hasilnya mereka kemudian akan memberikan sebuah senjata pembunuh massal, yang mana jika Qin menolak bisnis tersebut maka keselamatan keluarganya akan terancam. Atas ancaman itulah akhirnya dia memutuskan untuk melaporkan Masim kepada pihak yang berwajib.
Dan beberapa bulan setelah itu para militer pun berhasil membunuh Masim di tempatnya. Akan tetapi anak sulungnya yang bernama Omar dikabarkan selamat dari pembunuhan tersebut. Dan karena dia selamat, akhirnya dia bersiap untuk menuntut balas kepada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Dengan itu Qin menyewa beberapa anggota Vanguard untuk keselamatan keluarganya dan meminta menjemput anaknya yang sedang berlibur di Afrika. Hal itu disebabkan karena Qin mengira bahwa anaknya yang di sana takut menjadi sasaran si Omar dan semua anak buahnya. Setelah itu Shin pun langsung beralih kepada si Omar yang merupakan dalang di balik kerusuhan yang terjadi di London. Di sana dia mendapat kabar dari Broto bahwa dia telah gagal menjalankan misi penangkapan Qin. Hal itu disebabkan karena pihak Vanguard kini telah ikut campur dengan urusan mereka. Dan karena Qin tak bisa ditangkap, si Omar pun meminta kepadanya untuk menangkap anaknya yang kini sedang pergi liburan di Afrika. Sementara itu, Jackie dan beberapa anak buahnya kini terlihat pergi ke Afrika untuk menjemput anaknya Qin yang bernama Fareda. Sementara itu, Broto dan anak buahnya kini telah sampai di Afrika dan langsung menemui salah satu pemburu yang ada di sana. Yang faktanya pemburu yang mereka temui juga ternyata memiliki dendam tersendiri kepada Fareda. Hal itu disebabkan karena Fareda seakan-akan telah menghalangi pemburuan mereka. This girl, she's a meddling brat. Big boss wants you to complete the hunt. Farida. Dan saat mereka bingung antara memilih singa dan Fareda, datanglah semua anak buah Broto yang langsung melancarkan tembakan kepada mereka. We need to turn the light. What? I'll cover you. No! Become my prey. Setelah pertarungan tersebut, kini pasukan Vanguard akhirnya berhasil membawa Fareda bersama mereka. Namun sayangnya Fareda dan yang lainnya berpisah di tengah jalan dengan Jackie, sehingga hal itu membuat Vanguard harus menetap beberapa hari di hutan Afrika. Setelah itu, Jackie, Mia, dan Lei kini memutuskan untuk mencari Fareda sebelum Broto menemukan mereka. Sementara itu, Fareda sendiri terlihat menuju ke camp di tengah hutan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jackie pun berhasil menemukan Fareda di tempat persembunyiannya. Dan Jackie yang tak ingin terpisah lagi dengan mereka, akhirnya dia pun menyerang anak buah Broto saat itu juga. Dan karena pasukan Broto lebih banyak dari pasukan Jackie, akhirnya Fareda dan Lei kini berhasil ditangkap oleh mereka. Sedangkan Jackie dan Mia, mereka berdua harus terjebak di dekat Curug Ciomas.
Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, kini Jackie dan Mia berada di markas untuk memikirkan rencana selanjutnya. Dan karena anaknya ditangkap, si Jackie pun meminta kepada ayahnya untuk menceritakan tentang lokasi peta tersebut. Di mana jika tidak, maka Jackie dan semua jajaran Vanguard akan menghabisi Omar tanpa memperdulikan keadaan anaknya. Dengan ancaman tersebut, akhirnya dia pun mengatakan semuanya kepada Jackie, yang mana dia mengatakan bahwa memang dialah satu-satunya pria yang mengetahui tentang aset milik Masim, dan faktanya dia sendirilah yang berencana dan berniat ingin menguasai semua harta tersebut bersama keluarganya. Singkat cerita, akhirnya Jackie mengumpulkan semua pasukan yang terlatih untuk misi penyelamatan Lei dan juga Pareda. 50,000 citizens. 2,000 of them are Omar. Selain itu, dia juga mencari informasi tentang tempat yang akan mereka datangi. Anak buahnya pun mengatakan bahwa ternyata kota Jia Debala merupakan kota yang sempat dijajah oleh Masim. Dengan itu, semua anak buahnya akan ditugaskan ke kota tersebut untuk menyelesaikan semua masalah ini. We will return victorious. Dan sedikit informasi bahwa semua penduduk di sana dijadikan sebagai tahanan oleh mereka. Kemudian dia mendatangi salah satu penduduk di sana dan meminta bantuan agar mereka bisa memasukkan anggota Vanguard ke pusat kota tanpa dicurigai. I just need your help to get us inside of a plane. But we need your help. I can get you to the fortress. Di sisi lain, Fareda dan juga Lei mendapat kabar di mana Qin ayahnya akan datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian datanglah Broto yang membawa si Lei untuk dijadikan sebagai anggota mereka, dan mereka juga akan menjamin gaji yang lebih tinggi agar dia mau bergabung dengan grup mereka. Namun dengan kesetiaannya bersama Vanguard, dia pun langsung menolak tawaran tersebut sehingga membuat mereka sedikit kesal. Setelah itu dia dibawa ke sebuah tempat dan dipasangkan rompi dengan beberapa bom di dalamnya. Beralih kepada Jackie yang kini hampir seluruh pasukan Vanguard telah memasuki wilayah kekuasaan Omar dengan jalan yang berbeda-beda. Sehingga satu demi satu anak buah Omar berhasil dibunuh oleh mereka secara diam-diam. Akan tetapi sialnya mereka tidak bisa mengantisipasi para sniper sehingga membuat pergerakan mereka langsung diketahui oleh anak buah Omar. I'll bring you to Omar's compound tomorrow. Please turn. Sementara itu, Qin dan juga Jackie terlihat baru saja tiba di kediaman Omar dengan tujuan untuk memberikan sebuah penawaran, namun semua itu tidak berjalan sesuai rencana, di mana si Omar justru akan membunuh mereka jika asetnya tidak diberikan terlebih dahulu. Honor your promise. Release Frida. Di sisi lain, Lei dan juga Zhang kini memberanikan dirinya untuk membebaskan anggota Vanguard dari ledakan bom. Akan tetapi bom tersebut sangat sulit untuk dimatikan, ditambah lagi bom ranjau yang diinjaknya menjadi jalan buntu untuk bisa menyelamatkannya. Namun beruntung bom yang dipasang di rompi miliknya dapat dimatikan juga berkat spray pembeku. Di tempat lain, aksi baku tembak terjadi cukup sengit antara pasukan Vanguard dan juga Omar, sehingga saat itu juga sialnya Zhang harus tertembak tepat di jantungnya. Mohammed，揸緊車嚟接應你哋。快啲上車 ！Go！
Sementara itu, Qin yang merasa dirinya tak berguna, dia pun memilih untuk menyerahkan diri agar putrinya aman. Akan tetapi pasukan tidak memperdulikan hal tersebut dan terus mengejar anggota Vanguard saat itu juga. Di dalam mobil sendiri, Lei begitu sangat panik karena melihat teman yang dia cintai sudah lemas tak berdaya. Namun tiba-tiba setelah berhasil keluar dari gedung si Omar, akhirnya Zhang berhasil kembali pulih berkat bantuan dari temannya. Beralih kepada si Omar yang langsung menginterogasi Qin dan akhirnya mendapatkan jawaban dari aset tersebut, di mana aset milik ayahnya itu selama ini tersembunyi di kota Dubai. Dubai. I'll take you there. Di sisi lain, Jackie meminta kepolisian Dubai untuk membantu menangkap Omar dan semua anak buahnya. The kidnapping of Chen or the arms deal. Selain itu, Zhang dan beberapa anggota yang lain kini mulai mencari informasi tentang pengawal pribadi Omar dan orang yang akan bertransaksi dengannya. Di situ mereka memutuskan untuk menggunakan Mia untuk menjadikan umpan dari rencana tersebut. Dan dengan sedikit tubuh yang menggoda, akhirnya mereka berhasil mendapatkan informasi tentang Omar sekaligus rencana mereka selanjutnya. Can you guarantee a safe passage into the port? Yes, sure. Okay, 差唔多。 The three Asians have been taking pictures. 你哋諗埋啲爛鬼未人計，我都着成咁。 The aircraft carrier USS Johnson. The weather is clear. Don't song. Okay, they're coming. Di sisi lain, Omar dan pasukannya kini telah sampai di lokasi aset yang selama ini telah Qin sembunyikan. Kemudian Qin membawa mereka ke sebuah bengkel yang ternyata merupakan tempat semua aset itu disimpan. Dan betapa kagumnya si Omar ketika melihat sebuah mobil yang dilapisi emas yang tentu harganya tidak akan bisa terhitung oleh anak SD. Dan untuk senjata massal, para penjual meminta $200 juta untuk senjata tersebut. Consider the extra money I gratuity. Have my present. Di tempat itu juga si Omar memberikan 2 mobil yang dilapisi emas tersebut sebagai bayaran atas senjata pembunuh massal. Take down anything within 20. Sementara itu ternyata si Omar sendiri memiliki dendam kepada seorang jenderal yang telah membunuh ayahnya, dan senjata pemusnah massal itu akan dia gunakan untuk membunuh jenderal tersebut. Namun secara kebetulan si jenderal itu sedang berada di Dubai sehingga alat tersebut bisa langsung dia gunakan di tempat itu juga. Sedangkan di sisi lain, kepolisian Dubai kini mulai panik lantaran sang jenderal Amerika itu sedang berada di Dubai. Dengan itu, kepolisian Dubai langsung menghubungi militer Amerika agar dapat menahan tembakan senjata pemusnah massal tersebut. Dan setelah jual belinya selesai, di situ Omar langsung mengaktifkan alat tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kepolisian Dubai yang kini telah mengepung mereka, sehingga di sana kembali terjadi aksi kejar-kejaran di tempat itu juga. Come with me. Di sisi lain, senjata itu mulai menandai targetnya dan bersiap untuk memporak-porandakan mereka semua. Akan tetapi pihak militer Amerika juga tak tinggal diam, di mana mereka langsung membalas serangan dari senjata pemusnah massal tersebut. Di tengah aksi kejar-kejaran itu, akhirnya pasukan Vanguard berhasil mengalahkan anak buah si Omar saat itu juga.
Assalamualaikum. The police have retrieved 7 gold cars worth more than $800 million. Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, kita diperlihatkan dengan perayaan Tahun Baru Imlek yang diadakan di kota Dubai. 聽我先生講，呢次多得你哋急先。你知㗎？我有啲咩唔知啊？好鍾意。Let's take a photo together. 说幸运的蝴蝶，喜欢在身边围绕。